dengan banyaknya cara berpikir umat Islam. Bahkan cara berpikir ini terlalu bebas diberikan kepada orang-orang di akhir zaman ini. Dimulai dari TV-nya, dimulai dari YouTube-nya, dimulai daripada internet yang lain dan lain sebagainya. Semuanya terpampang bebas. Kalau kita sebagai ayah tidak memberikan bentengan yang kuat, dimulai dari hal yang kecil sampai yang besarnya, jangan salahkan nanti kalau anak keturunan kita di akhir zaman tidak menghargai ayahnya, tidak beragama dengan agama ayahnya, tidak berakidah dengan akidah ayahnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man nahaja ala nahjihi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat tersebut tak bisa kita hitung, nikmat tersebut tak bisa kita bayar, nikmat tersebut hanya bisa kita nikmati membalasnya dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat barakikan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah kekasih Allah, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang sangat mencintai umatnya, Nabi yang senantiasa akan memberikan syafaat kepada umatnya nanti di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih dikatakan akan menunggu umatnya di Telaga Hud. Semua kita nanti mencari pertolongan, tak tahu kemana arah, tak tahu kepada siapa meminta pertolongan. Pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di Telaga Hud sebagai bukti cinta baginda Rasul kepada kita. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu cinta baginda Rasul kepada kita, selaku umat Islam, kita pun haruslah cinta kepada beliau. Salah satu cinta kita, bukti cinta kita kepada beliau adalah melaksanakan perintah Allah dan menghidupkan sunnah baginda Rasul. Dan alhamdulillah, kita yang hadir di masjid ini salah satu orang yang mencintai beliau. Karena sekarang ini, detik ini,
kita sedang melaksanakan sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wahiyya salatul jamaah lil jumu'ah. Ketahuilah salah satu sunnah tersebut adalah melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Sunnah Rasul wajib hukumnya kita ikuti. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia berbagai macam agama, berbagai macam aliran dan pemikiran. Kita sebagai umat Islam, terutama seorang ayah, haruslah menjadi seorang ayah yang mampu membentengi akidah dan akhlak anaknya. Cobalah kita lihat kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua anak yang terkenal. Padahal dalam sejarah banyak sekali anak Nabi Ibrahim. Memiliki dua orang anak yang sangat terkenal. Pertama bernama Ismail, yang kedua bernama Ishak. Nabi Ibrahim berhasil mendidik anaknya. Kedua-dua anak ini bukan hanya menjadi soleh, tapi menjadi seorang nabi. Nabi Ismail alaihissalam menjadi seorang nabi, Nabi Ishak menjadi seorang nabi. Bahkan Nabi Ishak alaihissalam memiliki seorang anak bernama Yakub menjadi seorang nabi. Nabi Yakub memiliki anak bernama Yusuf menjadi seorang nabi. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam sukses membentengi akidah dan akhlak anaknya. Dan ini juga ditelurkan, diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya Ishak. Anaknya Ishak memberikan nasihat, membentengi akidah anaknya bernama Yakub. Dan ternyata Yakub pun mampu membentengi akidah anaknya, sehingga dapat kita ketahui di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Yakub ketika didatangi kematian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li bani. Adakah kalian menyaksikan ketika Nabi Yakub alaihissalam didatangi oleh kematian? Dia berkata kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Duhai anakku, apa yang kalian sembah nanti setelah aku wafat? Anaknya mengatakan, "Qalu na'budu ilahaka." Duhai ayahku, duhai ayah kami akan menyembah Tuhanmu. Di sini perlu ada sebuah pertanyaan yang sangat besar. Kita tahu Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja anak Nabi Yakub alaihissalam menjawab ketika ditanya, siapa yang engkau sembah duhai anakku? Dia langsung jawab, Allah. Tentu Allah duhai ayahku. Enggak mungkin Tuhan yang lain yang kami sembah. Tapi di sini kenapa anak Nabi Yakub mengatakan kami menyembah Tuhanmu duhai ayahku? Kenapa mesti dinisbahkan kepada anaknya? Ternyata ada sebahagian ahli tafsir mengatakan ini menandakan betapa berpengaruhnya Nabi Yakub kepada anaknya, menandakan betapa sayangnya Nabi Yakub kepada anaknya, menandakan betapa besarnya pendidikan Nabi Yakub kepada anaknya, menandakan betapa kuat dan gigihnya Nabi Yakub menjaga akidah anaknya. Kita zaman sekarang ini coba kita lihat, adakah kita memperhatikan akidah anak kita? Dimulai daripada adabnya makan. Adakah kita sering ajarkan kepada anak kita, duhai anakku, jangan engkau makan sambil berdiri, jangan engkau makan dengan tangan kiri, jangan engkau minum dengan tangan kiri. Nabi Yakub alaihissalam menjelaskan sampai sedetil itu. Bahkan mungkin sebahagian seorang ayah di akhir zaman ini, dia pun enggak tahu
Bagaimana cara mengajarkan makan yang benar kepada anaknya? Bagaimana mengajarkan minum yang benar kepada anaknya? Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma qablan nikah wa ma ba'dan nikah. Inilah para ulama menjelaskan, seharusnya seorang laki-laki sebelum nikah dia memiliki persiapan keilmuan bagaimana menjadi seorang ayah, dan begitu juga dia harus memiliki keilmuan setelah menikah bagaimana menjadi seorang ayah. Ternyata hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika seorang ayah dekat dengan anaknya, ketika seorang ayah mendidik anaknya, asar atau dampak seorang ayah sangat besar terhadap anaknya. Ada seorang ahli psikologi anak dari negeri Arab mengatakan, beliau mengatakan, ghiyabu dauril ab yud'ifu syakhsiyat at-tifli. Tidak ada atau menghilangnya didikan seorang ayah kepada seorang anak laki-laki itu dapat melemahkan kriteria seorang anak, dapat melemahkan bagaimana dia seorang laki-laki. Makanya kalau seorang ayah tidak mendidik anaknya, nanti anaknya tak tahu arah kemana dia contoh, tak tahu arah kemana ia hendak berjalan, siapa yang hendak dijadikan contoh. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata telah menjelaskan banyak sekali adab-adab dan akidah cara bertutur sapa. Salah satunya makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ada seorang anak kecil hidup bersama Rasulullah karena Rasulullah menikahi mamanya. Anak tersebut senang bermain, makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak tersebut mengambil makanan yang jauh dengan tangan kiri dan tidak berlaku adab. Ini adalah akidah yang diajarkan Rasul. Apa kata baginda Rasul? Ya gulam, wahai anak kecil, wahai anakku, samillah. Sebelum kau makan, pertama sebutlah nama Allah. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang ayah, setiap makan, berapa kali makan bersama anak kita? Adakah kita ingatkan anak kita ketika hendak mereka makan, tingkat makan saja bagaimana akidah mereka kepada Allah, bagaimana tingkat keimanan mereka kepada Allah? Jangankan dulu ilmu agama yang lainnya, tingkat makan, tingkat tidur, tingkat minum, adakah pengaruh kita kepada anak kita? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, samillah, makanlah dengan menyebut nama Allah, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Padahal anak ini adalah anak tiri baginda Rasul, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan bersamanya mengingatkannya bagaimana berakidah kepada Allah ketika makan. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Duhai ayah kami, kata anak Nabi Yakub, kami akan menyembah Tuhanmu dan menyembah Tuhan orang tuamu, yaitu Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Ilaha wahida, Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepadanya lah kami berserah diri. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dengan banyaknya cara berpikir umat Islam, bahkan cara berpikir ini terlalu bebas diberikan kepada orang-orang di akhir zaman ini, dimulai dari TV-nya, dimulai dari YouTube-nya, dimulai daripada internet yang lain dan lain sebagainya, semuanya terpampang bebas. Kalau kita sebagai ayah tidak memberikan bentengan yang kuat, dimulai dari hal yang kecil sampai yang besarnya, jangan salahkan nanti kalau anak keturunan kita di akhir zaman tidak menghargai ayahnya, tidak beragama dengan agama ayahnya, tidak berakidah dengan akidah ayahnya, dan wafat kita nanti jangan menangis ketika dia tak mampu mendoakan kita.
Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, terakhir, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Golnya, akhir ceritanya, kita semua akan meninggal dunia. Kalau akidah tak kita bentengi, kalau akidah anak kita tidak jaga, nanti ketika kita di alam kubur, siapa yang kita harapkan kalau bukan anak kita? Semua amalan terputus. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3. Salah satunya adalah waladun saleh yad'ulah. Kalau kita seorang ustaz atau seorang guru agama mengajarkan ilmu bermanfaat, anaknya mungkin ada anak yang salah, selamat dia karena ada ilmu yuntafa'u bihi. Mengajar dia, ilmu itu mengalir kepada dia. Kalau kita tidak mampu mengajar ilmu agama, tak mampu memberikan ilmu agama, ilmu yang bermanfaat dalam Islam, dalam ilmu agama tak mampu kita berikan, kemudian sedekah jariah pun tak ada, tiba-tiba anak pun tak kita didik, apalah gunanya seseorang ketika dia telah wafat nanti dari harta dan anaknya itu. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang mungkin khatib sampaikan kepada kita semua. Semoga kita sebagai ayah di akhir zaman ini dapat menjaga akidah anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.